Haleluya. Kasih-Mu membuatku mengerti berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu nuntun hidupku dalam semua rencana-Mu, Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamat, takkan pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Percaya kasih-Mu, kasih-Mu membuatku mengerti berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu hidupku dalam semua rencana-Mu, Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku, takkan pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Sungguh indah, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku, takkan pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya.
cinta. Oh, bersyukur selalu, bersyukur selalu. Sangat ku cinta. Oh, oh, kau sangat ku cinta, Tuhan. Tiada yang dapat berikan seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalam yang tak bisa dunia sekali lagi katakan, tiada yang dapat, tiada yang dapat berikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan.
lalu Engkau tetap memilihku, ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau tetap peduli, tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilihku, ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia. Namanya Kau setia, Tuhan, selamanya Kau setia. Tiada yang dapat memberikan kasih seperti yang Kau berikan bagi kami. Oh, kami dapat memandang-Mu setiap hari. Engkau menyingkapkan diri-Mu dengan senang hati. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan akan tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama ku temukan. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu temukan kuatku. Sebab itu puji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji, dan akan tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan. Katakan sekali lagi, sebab itu puji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan. Yesus,
Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Oh, kembali kami mau bersekutu lewat kebenaran perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Oh, perkataan-perkataan-Mu terus membangkitkan kami, menyemangati kami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua sekali lagi. Haleluya. Banyak yang mati lampu kah? Haleluya. Di Mangsang mati lampu kah? Di radio hanya satu loh. Baik, shalom yang di radio juga ya. Semua teman-teman. Baik, puji Tuhan. Ada yang mau sharing? Silahkan. Siapa saja boleh. Ada? Ayo silahkan. Tak ada kah? Kalau ada langsung angkat tangan ya, langsung ngomong. Haleluya. Tak ada ya? Oke, baik. Kita lanjut ya. Oke. Bab 5 sekarang ya. Gunung-gunung dan sungai-sungai berubah. Air mengalir di sepanjang jalurnya, dan hidup manusia tidak bertahan lama seperti langit dan bumi. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang hidup kekal dan dibangkitkan, yang terus berlanjut dari generasi ke generasi selamanya. Segala sesuatu dan semua peristiwa berada dalam tangannya, dan iblis berada di bawah kakinya. Tuhan, saudara ya, perkataan yang luar biasa ya. Segala sesuatu akan berubah, hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang tinggal tetap ya. Dan dibangkitkan katanya ya. Yang terus berlanjut dari generasi ke generasi. Makanya dikatakan langit dan bumi ini akan berubah, yang tinggal tetap adalah firman-Nya, perkataannya. Artinya saudara, perkataan-perkataannya itu mengubah segala sesuatu. Jadi perkataannya lah yang membawa generasi ke generasi masuk ke zaman-zaman yang baru, saudara. Saudara, kalau saudara ikuti sejarah ya, maka peradaban manusia ini berubah dari zaman ke zaman, saudara. Ya, sampai pada akhirnya, saudara, kalau saudara perhatikan, saudara ya, hari-hari ini, saudara, sedang bangkit yang namanya sedang disingkapkan. Apa itu, saudara? Bagaimana permulaan, atau siapa sih pemimpin-pemimpin dunia atau para penemu-penemu itu, saudara? Yang terkenal ya, mereka yang boleh dikatakan telah membawa satu perubahan gitu, adalah mereka yang disebut dengan golongan free thinker gitu, atau Freemasonry katanya ya. Ternyata begini, saudara ya. Ternyata sejarah gereja, memang saudara, kita harus mengakui bahwa ada namanya sejarah gelap gereja, saudara.
Di mana pada waktu itu, saudara, ketika gereja atau Kristen menjadi agama negara ya, secara khusus Katolik pada waktu itu ya, itu saudara benar-benar saudara sampai jadi pada waktu itu saudara apa yang dikatakan dari gereja itu harus diterima oleh semua orang gitu. Misalnya ketika gereja mengatakan, karena ada dalam Alkitab bahwa bumi itu sebagai pusat dari tata surya gitu. Maka orang yang berbicara berbeda dari situ, maka dianggap pemberontak gitu. Jadi banyak saudara para penemu-penemu saudara, atau mereka yang disebut free thinker. Jadi sebetulnya free thinker itu adalah pemikir bebas gitu. Selama ini kan kita menganggap free thinker itu kan orang yang tidak menyembah Tuhan gitu, atau yang tidak mengakui Tuhan. Ya. Ternyata saudara ada satu masa dalam masa gereja gitu, di mana gereja itu tidak punya lagi sesuatu, bahkan tidak punya sesuatu untuk mencerahkan, ya. Nah, jadinya saudara mereka hanyalah, jadi sampai banyak sekali saudara para penemu-penemu itu yang menemukan sesuatu gitu, sampai rela mereka itu dipenjara, bahkan ada yang meninggal di penjara gitu. Tetapi orang itu tetap memegang prinsipnya gitu. Sampai saudara kembali ke yang tadi, ketika dikatakan bumi sebagai pusat tata surya, ada seorang yang bernama Galileo Galilei. Dia itu seorang free thinker. Kalau saudara pernah mendengarkan Freemason, jadi ternyata para pemimpin-pemimpin dunia kebanyakan itu mereka adalah kelompok Freemasonry gitu. Yang ada satu mata itu kayak ada tulisan, bukan satu mata sih ya, ada G di tengah gitu, ada gambar kayak apa gitu, sebetulnya itu alat-alat tukang gitu ya. Jadi sebetulnya ketika peradaban mulai pembangunan, jadi itu adalah kelompok para kayak insinyur gitu, tukang-tukang bangunan gitu. Jadi pada waktu itu, kenapa G itu ditulis di tengah? Jadi pada waktu itu saudara, alat ukur daripada tukang bangunan disebut dengan namanya geometri. Kalau saudara pernah belajar ya, kalau dulu matematika kan bukan disebut matematika, apa ya namanya ya? Saya lupa ya. Sebelum ya berhitung. Ya, ada namanya. Saya lupa ya. Memang dulu namanya sebelum pengetahuan, sebelum matematika ya, itu memang berhitung dulu namanya ya. Tapi saya ada dulu, kalau saya ingat dulu, aljabar dulu ya. Apalah segala macam gitu ya. Nah, jadi saudara, orang-orang ini saudara, jadi ternyata saudara sekarang itu disingkapkan bahwa yang memimpin dunia ini saudara adalah mereka yang berpikir bebas gitu. Merdeka pemikirannya. Jadi mereka memikir bebas gitu. Dan ternyata saudara demokrasi juga lahir dari situ. Karena apa saudara? Karena memang mereka selalu mencari pemimpin gitu. Makanya saudara, orang-orang ini, jadi mereka itu pada umumnya mereka itu punya ambisi.
Tadinya saudara, ketika kekuasaan itu belum ada pada mereka, orang-orang ini, tadinya mereka adalah orang-orang yang berniat baik, siapapun dia. Berniat baik ingin supaya kehidupan ini lebih baik gitu loh. Tetapi pada akhirnya ketika mau mencapai tujuannya, itu kan orang-orang kan pasti tidak mau dipaksa-paksa gitu. Orang tidak akan mau mengikuti. Karena apa? Manusia itu punya pemikiran sendiri-sendiri. Nah, dari situlah sebetulnya lahir yang namanya komunisme juga gitu ya. Pemimpin-pemimpin yang tirani, yang otoriter gitu. Tetapi kita nggak bisa bilang bahwa di gereja itu tidak ada. Di gereja juga ada gitu. Makanya sejak awal ketika perseteruan antara murid yang satu dengan murid yang lain ingin lebih besar, ingin duduk lebih dekat dengan Tuhan, Tuhan bilang kalau kamu ingin lebih besar, hendaklah dia menjadi pelayan bagi semuanya. Ya. Nah, jadi saudara, sekarang ini saudara dengan berbagai macam cara. Jadi para Freemason ini saudara itu tidak pernah mati. Jadi mereka muncul terus sampai mereka ditaklukkan oleh Tuhan itu sendiri. Tetapi saudara, tahukah saudara, orang-orang ini punya perkumpulan di seluruh dunia. Jadi saudara, semua yang namanya pemimpin dunia itu rata-rata saudara ikut di grup ini saudara. Jadi ada kayak grup rahasia mereka gitu, dan mereka itu pada umumnya saudara, mereka akan masuk ke namanya yang namanya itu menyatu dengan alam. Gitu. Menyatu dengan alam, bahkan dari sini juga lahir para penyedot-penyedot urapan dari alam. Jadi biasanya mereka itu bersemedi gitu. Sampai mereka mendapatkan satu inspirasi. Dari situlah sebetulnya lahir para penemu-penemu yang luar biasa. Gitu. Oke. Saudara, selama ini saudara, kita itu dibuat apa namanya ya, dengan pengajaran-pengajaran di gereja. Itu mereka akan dikatakan seperti, oh mereka itu Lucifer, mereka itu ini, mereka itu pengikut setan, dan sebagainya. Kenapa muncul itu saudara? Karena gereja itu telah ketinggalan jauh sekali. Ya, ketinggalan jauh, tidak apa namanya ya. Jadi kita mesti ingat bahwa gereja sempat menguasai tatanan dunia ini. Ya, jadi para pemimpin-pemimpin dunia pada waktu itu dikuasai oleh gereja. Jadi kalau saudara mau melihat penggenapan daripada kitab Wahyu, kita tidak boleh hanya melihat di zaman kita sekarang. Jadi eskalasinya itu semakin meningkat. Ya. Jadi wabah, gempa bumi, peperangan, dan segala macam, itu selalu membawa ke satu zaman yang baru. Jadi setelah lewat satu masa itu ya, jadi sekarang kita sedang masuk benar-benar yang namanya di mana masa penghakiman gitu. Saudara, dengan bangkitnya mereka ini, jadi kalau saudara mengikuti ya orang-orang yang dia itu berpikir bebas itu saudara, orang-orang ini, mereka ini tidak takut dengan yang namanya tirani, di penjara segala macam, mereka tidak takut. Jadi mereka itu benar-benar dipimpin oleh kebebasan mereka berpikir gitu.
Ya, kebebasan mereka berpikir. Tetapi tahukah saudara, sama seperti Salomo, dia kan mendapatkan hikmat itu kan dari segala ciptaan. Menjadikan dia menjadi orang yang paling berhikmat pada waktu itu. Tetapi itulah yang menjatuhkan dia. Karena apa, saudara? Dia menjadi pusat perhatian pada waktu itu. Oleh karena hikmatnya, raja-raja datang belajar dari dia. Dia sangat dibicarakan di mana-mana. Tapi itulah menjadi malapetaka. Jadi saudara, orang-orang ini juga akan nanti mereka akan terpenjara di yang namanya menjadi pusat perhatian. Untuk sekian waktu lamanya. Jadi saudara, demi mereka menjaga reputasi mereka, maka mereka akan membuat segala sesuatu. Mereka akan berpolitik. Jadi mereka ini akan kumpul. Jadi kalau yang disebut sekarang namanya oligarki itu ya, apa namanya, kumpulan para pengusaha-pengusaha gitu yang mengendalikan sistem pemerintahan di mana-mana. Jadi kalau sudah namanya masuk, jadi ini pun saudara, sistem oligarki ini juga, itu juga mereka punya persekutuannya di seluruh dunia, gitu. Akan kumpul gitu. Jadi saudara, lawan mereka adalah people power gitu, rakyat. Kumpulan rakyat yang akan memberontak melawannya. Makanya saudara, jadi ada istilah namanya depopulasi. Itu adalah rancangan mereka. Jadi saudara, tidak melulu semua kita bilang antikris. Antikris itu adalah orang yang menentang jalannya Allah. Ya. Jadi boleh dikatakan orang-orang yang tidak mau dipimpin oleh Tuhan, tidak makan firman Tuhan, tidak hidup oleh firman Tuhan, sebetulnya semua dikategorikan dengan antikris karena hanya ada dua, pengikut Kristus dan tidak pengikut Kristus. Jadinya pisahkannya. Ya, jadi saudara, makanya dikatakan di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Gitu. Jadi saudara, lahirnya cara-cara bagaimana mereka membuat. Memang benar saudara. Mereka sudah merancangkan bahwa melalui yang disuntikkan itu memang untuk bisa mengontrol. Itu sudah pasti. Karena memang itulah tujuannya. Namun saudara, ternyata dalam hal ini pun Tuhan berdaulat. Jadi mereka itu sudah melakukan berkali-kali. Saudara, kalau saudara masuk ke, kalau saudara agak ikuti sedikit ya, jadi sebelum masa ini saudara, itu para tentara, para polisi, itu semua saudara, mereka itu benar-benar saudara sudah dikendalikan gitu. Kalau saudara lihat pelatihan tentara di Cina, aduh, itu mereka sudah seperti robot saja. Tetapi tahukah saudara, dengan semua, jadi dengan peraturan, jadi mereka akan buat, jadi mereka akan pakai para tentara ini untuk memaksakan kehendak. Coba perhatikan sekarang di bangsa kita. Kenapa untuk penyuntikan sampai anak-anak harus dikawal? Apa sih? Demi kesehatan. Kenapa sih mesti kayak gitu sih? Padahal kita ini punya kehendak bebas. Kenapa dengan sekarang, saudara, dengan kelangkaan? Kenapa harus dengan kelangkaan minyak goreng? Kenapa harus Polri yang turun? Tahukah saudara, semua itu saudara memang tujuan mereka
yang mereka propagandakan adalah niat baik. Tetapi sebetulnya niat baik mereka sedang dibongkar oleh Tuhan. Karena mereka ingin jadi Tuhan. Jadi makanya kalau dikatakan, ketika dikatakan 3,5 tahun pemerintahan, katanya kan gitu kan? Kalau saudara ikuti dulu tentang akhir zaman ya, selalu kan fokus kita itu satu orang antikris. Ternyata saudara, itu berlaku di setiap zaman saudara. Makanya kalau saudara lihat saudara, 3,5 tahun pertama, atau boleh dikatakan sebetulnya kalau itu dulu istilah dulu ya. Kalau namanya sekarang itu pemerintahan pertama, periode pertama. Kalau dulu mungkin 3,5 tahun ya. Ada mungkin yang memakai istilah 3,5 tahun. Ya, jadi dia datang dengan damai. Tetapi 3,5 tahun atau periode kedua, maka akan kelihatan kebengisannya. Makanya saudara, termasuk para gereja itu, para pemimpin-pemimpin, tidak menyadari kalau roh itu juga sama bekerja dalam mereka. Maka fase pertama daripada pemimpin-pemimpin rohani termasuk sekalipun saudara, mereka itu akan kelihatan kelembutannya. Tapi di fase terakhir, coba saudara perhatikan. Mereka kan ikut memaksa. Jadi mereka akan, ketika tidak setuju dengan yang namanya, yang dikatakan oleh pemerintah ini, jadi akan terkumpul saudara. Jadi mereka tertipu, orang-orang ini tertipu, mereka pakai firman Tuhan, kita mesti tunduk kepada pemerintah. Jadi ketika mereka tunduk kepada pemerintah, mereka akan bergabung dengan pemerintah. Jadi saudara nggak bisa lihat di sini pribadinya ya. Yang saudara lihat adalah siapa yang menguasai orang itu. Saudara kan bisa lihat. Mereka akan ikut. Dan mereka menjadi justru itulah yang membuat banyak sekali orang tunduk. Inilah yang namanya mereka itu menundukkan diri. Jadi itulah yang sedang terjadi, saudara. Jadi ingat ya, saudara, nggak bisa lihat manusianya, ya, pribadinya. Yang saudara mesti melihat di sini adalah pekerjaan daripada si jahat itu, saudara. Bagaimana mereka berkumpul ingin melawan Tuhan dan yang diurapinya. Jadi saudara, sebetulnya Tuhan itu datang. Tuhan itu datang melawan, jadi dia yang bekerja. Itu sebabnya saudara, para free thinker ini juga saudara. Jadi mereka itu menemukan di dalam diri mereka ada satu kebebasan. Orang nggak bisa paksa. Makanya lahir saudara yang namanya undang-undang. Jadi ketika lahir undang-undang di satu negara, itu saudara ada campur tangan Tuhan di sana semua. Kenapa bangsa kita tidak pernah bisa dikuasai oleh negara? Kenapa negara kita nggak pernah bisa jadi negara khilafah? Itu ada campur tangan Tuhan. Jadi sebetulnya saudara, ketika satu negara itu punya prinsip, punya falsafah, jadi ketika itu berusaha diamandemen, saudara. Nah, di situ sebetulnya sedang kelihatan apa yang sedang dilakukan oleh si jahat itu. Dia mencoba. Jadi orang-orang ini, saudara, jadi ketika mereka ingin membebaskan diri mereka,
Kan karena demi kekuasaan mereka lah. Demi ambisi mereka lah. Coba saudara lihat kan, saudara sudah saya tunjukkan kemarin kan, bagaimana justru orang itu ingin dipuja. Dia bukan haus apa ya? Dia bukan masalah kekayaan gitu. Walaupun itu sekali 3 uang juga ya. Tahta, harta, wanita gitu. Presiden pertama kita kan jatuhnya di situ. Tetapi mereka gaung-gaungkan lagi kan apa namanya? Sebagai bapak proklamator. Waktu dia itu di masa akhir pemerintahannya, kenapa bisa digulingkan? Itu juga campur tangan Tuhan. Tetapi karena berikutnya melakukan hal yang sama juga, mereka mau mencoba melahirkan satu pemimpin. Tetap sama juga kan? Sampai akhirnya sekarang mereka mau memperpanjang. Jadi sebetulnya bukan si presiden itu yang memimpin, tapi kelompok orang tertentu yang ingin memanfaatkan, jadi menjadikan pemerintahan itu jadi boneka. Nah, sebetulnya jenis-jenis seperti inilah juga yang terjadi dalam gereja. Jadi ketika ada pemimpin yang memenuhi kebutuhan mereka, jadi ketika ada pemimpin yang terus menawarkan berita sepihak gitu loh, tentang kemakmuran, tentang mujizat, maka mereka ini akan jadi idola. Saudara bisa ikuti, bisa perhatikan kejatuhan para hamba Tuhan. Rata-rata adalah mereka ingin menyenangkan pendengarnya. Mereka ingin, jadi justru mereka ingin menunjukkan. Jadi makanya saudara, gereja-gereja yang memberitakan tentang kemakmuran, maka gereja itu akan penuh. Mereka akan memakai ayat-ayat firman Tuhan, dan memang saudara, ketika itu diucapkan berkali-kali, maka itu seperti ilmu sihir. Semua ilmu sihir berpusat dari situ, diulang-ulang. Makanya saudara, sebetulnya berita, propaganda berita yang membuat yang salah bisa jadi benar. Makanya saudara kan ketika si Mister Opung itu saudara, ketika mereka mengatakan, oh big data katanya, dia lupa kalau orang sudah pintar semua. Dia lupa kalau data itu bisa kelihatan semua. Jadi dia mencoba menipu itu. Makanya saudara, makin lama dia makin garang kan? Dia makin menunjukkan siapa dirinya kan? Supaya para pemujanya itu sadar. Oh, sekarang makin lama orang makin sadar, saudara. Tetapi saudara, gimana pun saudara, mereka tidak akan pernah bisa lepas. Baik orang-orang yang akan menggulingkan sekalipun, itu tidak akan bisa lepas. Makanya keluar statement mereka, yang penting ganti. Masalah nanti pemerintahan itu, mau dia korupsi lagi, itu masalah belakangan. Yang penting ganti dulu. Seperti itu juga masalah yang terjadi sama kita. Kita tidak mau mengikuti prosesnya Tuhan. Yang penting pokoknya aku bisa makan dulu. Nah, gitu. Setiap kali ada masalah, yang penting pokoknya selesai dulu masalah ini. Nanti urusan belakang.
Makanya proses kita menjadi lama. Setiap kali datang masalah, yang selalu kita pikirkan adalah bagaimana jalan keluarnya. Dalam hal dosa juga demikian. Selalu orang berusaha ingin lepas dari situ. Padahal intinya bukan di situ. Tapi bagaimana Tuhan itu take over kita. Memerintah dalam kita. Dia bertahta. Itu tujuannya. Dia taklukkan kita. Karena permasalahan kita memang cuma satu. Yaitu keinginan yang dimasukkan oleh si jahat itu. Makanya keinginan kita nggak pernah habis. Jadi saudara, semua zaman ini akan digulung. Makanya dikatakan tadi saudara, hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang tinggal tetap. Semuanya berlalu. Lanjut ya. Sekarang adalah oleh pemilihan Tuhan. Dengerin baik-baik ya. Kata-katanya itu mantap sekali, saudara. Sebetulnya hanya dengan membaca pelan-pelan, ya, saya berusaha, saudara, untuk sebetulnya gimana caranya biar benar-benar Tuhan itu yang bicara, gitu. Bukan pemikiran. Karena, saudara, kita tidak tahu sejauh mana pikiran dan gagasan kita ikut di dalamnya. Pikiran dan gagasan saya nimbrung di dalamnya. Tetapi saudara, awal-awal sebelum ini saudara, Tuhan itu sudah ada menaklukkan sesuatu di dalam diri saya. Gitu. Ibaratnya saudara, jadi saudara terhadap segala sesuatu, karena takut akan Tuhan itu sudah mulai tumbuh gitu ya. Maka nggak ada lagi takut akan segala sesuatu di dalam kita. Selama takut akan Tuhan itu. Jadi takut akan Tuhan itu cirinya yang paling bisa kita lihat dalam diri kita adalah tingkat ketergantungan kita kepada Tuhan. Hal kecil sekalipun kita berani tanya kepada Tuhan. Ketika kita berpuas diri, kita berani doa tunduk di kaki Tuhan gitu. Mendengarkan arahannya. Apa bedanya kita tadi dengan yang tadi itu? Jadi sekarang ini saudara, ternyata mereka itu banyak yang akhirnya setelah mereka itu menemukan segala kegagalan di dalam dunia ini, mereka itu menyatu dengan alam. Mereka bersemedi gitu, ingin mendapatkan ketenangan. Tetapi tetap mereka masih punya, yaitu ingin menjadi tenang. Mereka bersekutu dengan alam. Tetapi saudara, kekuatan daripada segala alam ini akan ditarik oleh Tuhan. Sehingga mereka kan malu sendiri. Pada akhirnya, disinilah Tuhan itu menaklukkan semua orang. Nah, jadi bedanya dengan kita, memang kita itu seperti memandang Tuhan. Ketika dikatakan memandang Tuhan, kita bukan memandang rupa loh. Tetapi saudara, kita memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh firman itu di dalam kita. Jadi saudara, ini benar-benar saudara mesti masuk ke dalam ketenangan. Makanya saudara,
Orang-orang yang mengalami penganiayaan itu, kalau sudah lihat di Cina itu, mereka itu melakukan perenungan, kontemplasi namanya. Mereka dilatih mengucapkan doa. Tujuan itu semua, saudara. Makanya saudara, kita dulu kan ketika dengan Pak Andreas kan diajarkan apa? Bagaimana kita itu mendoakan sesuatu mengulang. Kan kita punya pengalaman ya ketika kita ajarkan orang, oke, ikuti doa saya ya. Bahkan saya punya gini, oke, sekarang aku transfer imanku sama kamu ya. Bisa kan? Bisa. Tetapi saudara, kalau itu kan satu pelajaran saja bagi kita. Nggak boleh kita tetap tinggal di sana. Kalau nggak, kita jadi sama seperti dukun. Jadi orang itu nggak bertumbuh, orang itu akan bergantung sama kita. Makanya yang terjadi kan begitu, orang minta didoakan terus. Orang itu sampai begini, udahlah, udah nggak ngosong apa-apa lagi, buktikan nih. Makanya seorang hamba Tuhan akan tergiur. Jadi ketika dia mengeluarkan kuasa yang ada dalam dia, memang bisa keluar kok. Bisa. Tapi puji Tuhan, saudara, kita dilepaskan dari situ. Benar-benar, saudara, pada waktu itu, saudara, tidak ada masalah yang tak bisa kita selesaikan. Hanya dengan begini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Oh, tahukah saudara? Ternyata itu rentan sekali seseorang bisa ditipu oleh si jahat. Karena apa? Memang firman bilang demikian. Memang Tuhan Yesus pernah mengatakan demikian. Jadi ketika Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah Allah? Itu firman Tuhan. Betul firman Tuhan. Tetapi saudara, tujuan kita diciptakan memang kita jadi manusia. Itu ciptaan awal. Jadi dari situ, saudara, kita mesti melihat firman Tuhan itu bertumbuh gitu. Jadi makanya kita nggak boleh mengandalkan yang kemarin yang pernah sekalipun diucapkan oleh Tuhan. Memang ada orang juga yang belum sampai ke tahap kita ini. Mereka masih tahap di situ. Tetapi saudara, akan sangat disayangkan saudara, orang itu tertinggal di situ. Mereka nggak akan mau masuk melewati yang namanya penderitaan ini. Tuhan saja untuk masuk ke dalam kesempurnaannya melewati penderitaan. Kan itu kan sebetulnya kan? Sebelum kita, saudara, sebelum kita dikatakan kita mesti melewati itu, Tuhan sudah lakukan duluan. Segala sesuatu yang difirmankan oleh dia sudah lakukan duluan. Makanya nggak ada yang bisa menuduh Tuhan apapun. Oh, karena Tuhan nggak merasakan sih. Dia sudah tanggung duluan. Itulah makanya dikatakan firman-Nya yang kekal selamanya. Makanya saudara, satu permasalahan bagi seorang hamba Tuhan adalah ketika dia itu tidak menjadi pusat perhatian lagi. Disitulah saudara, Tuhan sedang meruntuhkan segala watak si jahat dalam diri manusia itu. Jadi proses penaklukannya demikian. Jadi kalau kita menghadapi banyak sekali, rasanya gitu ya, masalah ini kok nggak selesai-selesai ya, kok saya mau kayak gini kok gagal ya, kok kayak gini kok gagal ya. Saudara,
Ubah pikiran saudara. Jangan tertuduh lagi dengan apapun gitu. Oh, jangan-jangan karena begini, jangan-jangan karena begini. Itu dari si jahat. Saudara, itu sedang membuktikan sebetulnya bahwa justru Tuhan sangat mengasihi kita. Sangat mengasihi kita. Jadi saudara, kalau saudara sudah bisa mulai melihat itu, saudara, oh, welcome to the kingdom of God, gitu. Selamat datang dalam kerajaan Allah, gitu. Maka saudara, disinilah kita melihat bagaimana anak Allah itu benar-benar memerdekakan kita. Dia sungguh adalah penebus kita. Kehidupan kebangkitan kekal Kristus telah benar-benar ditempa dalam diri kita. Menakdirkan kita untuk terhubung dengan kehidupan Tuhan. Oh, semua saudara yang saya jelaskan berkali-kali, itu kan saudara bisa dengerin ya kata-kata ini ya. Semua seperti itu gitu. Menakdirkan kita untuk terhubung dengan kehidupan Tuhan, di mana kita dapat benar-benar berhadapan muka dengan Dia, memakan Dia, meminum Dia, menikmatinya. Inilah pengorbanan tanpa pamrih yang telah Tuhan lakukan, yang dibayar dengan hidupnya. Nah, jadi saudara, mesti bisa fokus di sini, saudara. Jadi, saudara mesti sudah harus meninggalkan dunia ini. Dalam arti pikiran saudara nggak bisa lagi tinggal di sini. Saudara mesti pikirkan sesuatu bahwa kita sudah ada di tahtanya Kristus. Ini firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu yang membawa kita ke alam yang baru. Bukan kita. Bukan usaha kita. Jadi, seberapa banyak saudara mempercayai perkataan-perkataannya, maka barulah saudara bisa dibawa ke zaman itu. Makanya yang saudara perhatikan ketika dikatakan, apa sih ya artinya berhadapan muka dengan muka? Renungkan itu, saudara. Saudara mesti sudah harus meninggalkan pola yang lama, cara yang lama dalam mengikut Tuhan. Ketika dikatakan, mereka semua mengikuti Tuhan yang samar. Jangan saudara berontak. Terima, dengerin. Jangan saudara ikut yang gerombolan yang keluar gitu. Oh, terlalu tinggi firman ini. Bukan terlalu tinggi, saudara. Cuman, saudara terlalu sombong. Orang-orang itu terlalu sombong. Dia pikir dia bisa dengan kekuatannya. Saudara, rasanya mungkin kita itu seperti nggak tahu, awal-awalnya nggak tahu gimana arahnya kemana. Tapi bukankah hari-hari ini saudara makin jelas? Apa itu makan Tuhan? Apa itu minum Tuhan? Apa itu berbagi hidup? Apa itu Yerusalem baru? Apa itu surga? Kan makin lama makin jelas. Apa itu berhadapan muka dengan Tuhan? Apa itu kedatangan Tuhan? Apa itu perkawinan anak domba? Bukankah pengertiannya jelas sekali, saudara? Oke, kalaupun belum jelas, Tuhan akan menjelaskan kepada saudara. Tergantung bagaimana saudara serius dalam mencari Tuhan. Serius dalam mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Serius mengutamakan kerajaannya. Ya. Jadi inilah pengorbanan tanpa pamrih yang telah Tuhan lakukan, yang dibayar dengan hidupnya.
Jadi hidup yang kekal yang diberikan kepada kita itu bukan satu barang. Ini loh, hidup itu aku berikan kepadamu. Itu dulu. Tetapi sebetulnya dirinya sendiri itu hidup kembali dalam kita. Jadi ketika saudara makan firman-Nya, maka tubuh saudara ini akan direnovasi. Jadi tubuh kita ini kan sudah rusak. Rusak dengan apa? Dengan makan pengetahuan-pengetahuan, falsafah-falsafah, ajaran turun-temurun, ajaran para pendeta yang turun-temurun, ajaran daripada Paulus, ajaran daripada orang-orang kudus di masa yang lampau, di mana mereka itu belum mencapai kesempurnaannya. Jadi ibaratnya kalau dari dahulu katanya Tuhan berbicara melalui nabi-nabinya, melalui para orang kudus. Sekarang dia berbicara sendiri melalui anaknya katanya. Nah, karena istilah anak di dalam kita itu, jadi kita membuat bahwa Yesus itu beda dengan Bapa gitu. Maka saudara, kita nggak mengerti. Kita jadi bulet gitu loh. Apalagi kalau kita terus mempertahankan yang namanya Tritunggal. Nggak begitu. Jadi saudara, ketika kita membedakan itu, ketika kita nggak mengerti tentang apa artinya perjamuan kawin anak domba itu, yang sesungguhnya. Ketika kita memandang diri kita ini sangat jauh gitu dari Tuhan, maka kita nggak akan mengerti. Tetapi dengan sekarang itu begitu saudara rela menerima dia dengan senang hati. Jadi yang penting sekarang bagaimana cara saudara menyambut Tuhan tiap hari. Harusnya saudara setiap pagi. Jadi ketika saudara nggak menampilkan muka saudara di sini, entah apapun alasan saudara, entah apapun saudara, saudara sedang menunjukkan bahwa engkau lebih mengutamakan dirimu daripada Tuhan. Ketika engkau setiap hari rasanya gitu, wah, nggak bisa datang tiap hari dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Itu berarti ada banyak hal yang saudara mesti kejar. Ketika yang masih utama dalam pikiran saudara adalah pekerjaanmu, berarti engkau belum didapatkan Tuhan sesungguhnya. Saudara mesti intens datang kepada Dia gitu. Ada harga yang harus kita bayar. Kalau saudara nggak mengerti apa itu artinya memandang Tuhan, kalau belum jelas, kalau saudara masih punya gagasan yang lain, saudara pikir, tapi nggak bisa merasakan bagaimana Dia menjelaskan sendiri. Ada begitu banyak yang belum ditaklukkan dalam saudara. Jadi saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali berbeda dengan kedatangan Roh Kudus yang memenuhi para orang-orang rasul-rasul dulu, saudara. Jadi kita nggak boleh lagi pakai, oh dialah yang memberikan rasul-rasul untuk memperlengkapi kita. Nggak boleh lagi pakai ayat itu harusnya. Karena sekarang kita sudah di era di mana, oke, apa yang sudah kalian bangun nih, lihat nih, Tuhan runtuhkan semua yang dibangun oleh para rasul itu. Sekarang Tuhan itu sendiri yang datang take over pemerintahan. Jadi selama ini kita menganggap, oh itu untuk orang-orang, jadi pemerintahan kita memerintah orang-orang duluan. Harus pertama kali dulu saudara kita ditaklukkan. Kalau kita nggak ditaklukkan, kita nggak bisa ikut memerintah. Kita akan merepotkan Tuhan setiap kali. Karena apa? Kita masih punya keinginan. Atau kalaupun kita itu mau mengikut Tuhan, ada yang terpaksa. Oh, karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi belum benar-benar ditundukkan. Tahukah saudara? Iblis juga itu tahu saudara, dia nggak bisa lari.
Pada akhirnya dia tahu, saudara, dia nggak bisa lawan Tuhan. Pada akhirnya dia tahu dia itu nggak bisa melakukan segala sesuatu kalau firman Tuhan melarangnya. Oh, dia sangat takut, saudara. Karena dia juga pelayan. Setelah selesai masa pelayanannya atas kita gitu, dia disingkirkan selama-lamanya. Nggak ada lagi ingatan akan dia. Makanya dikatakan istilahnya dia dilemparkan ke jurang maut. Makanya saudara, dengan kemarin yang kendi-kendi itu saudara bawa itu saudara, itu sedang memunculkan seluruh kekuatan Nusantara. Makanya istilahnya Nusantara. Itu yang mencoba dihidupkan, saudara. Dia pikir dia bisa. Bisa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa gagal? Oh, saudara, jangan saudara pikir nggak ada dukunnya ya. Ada dukunnya, saudara. Kenapa nggak bisa? Karena ada orang-orang yang sudah ditemukan oleh Tuhan. Kenapa segala sesuatu jadi ketika dipaksakan? Kenapa jadi ada berjilid-jilid? Booster 3, booster 4, booster 5. Karena begini, saudara. Mereka pikir mereka bisa melakukan itu karena pikiran mereka, pengetahuan mereka bisa. Dengan perang yang ada di Rusia itu, Rusia ini pikir dengan sangat mudah dia menaklukkan Ukraina. Itu satu peperangan, saudara, yang luar biasa sebetulnya. Sangat ditakutkan kalau terjadi sampai perang nuklir. Oke, tapi tahukah saudara? Segala sesuatu ada dalam kedaulatan Tuhan. Tahukah saudara? Ini firman. Ketika saudara menemukan diri saudara tidak takut, oke? Padahal tadinya saudara penakut. Ketahuilah saudara, berarti Tuhan sudah menaklukkan saudara. Dalam arti pada tingkat tertentu ya. Jadi ketika kita diperhadapkan terus dengan ketakutan gitu, tahukah saudara? Dia sedang menancapkan cengkeramannya semakin kuat justru dalam kita. Ketika apa? Ketika kita terus memandang Tuhan. Ketika kita rela kehilangan nyawa kita. Maka secara otomatis hidupnya Tuhan, keteguhan hati Tuhan, keteguhan hati Yesus ketika dia itu naik di atas kayu salib. Kepadamu kuserahkan nyawaku. Oh, itu dari berbagai macam sisi, saudara, kita diperhadapkan. Makanya Tuhan bilang, jangan takut. Tenanglah di hadapan Tuhan. Saudara bisa terinspirasi dengan imannya Daniel. Justru ketika dia diancam, dia memperteguh sembayangnya di hadapan Tuhan. Dia nggak begini, oh karena sudah ada ancaman. Oh, aku sembunyi-sembunyi aja doa. Enggak, Tuhan lihat. Coba lihat sekarang, saudara. Sekarang, namanya pemakaian masker, itu kan kita masih ini ya. Masih, wah rata-rata di mana-mana masih ada ini. Kemarin sudah di sidang DPR saya lihat, ada seorang anggota dewan bicara gitu. Ketika dia pakai masker. Yang lain kan ada, gue, susah ini masker ini. Katanya. Ngomong di situ, saya kaget gitu.
Bikin sesak ini masker ini katanya. Tapi saudara, itu karena apa saudara? Sebetulnya saudara, Tuhan itu telah ada di sini di antara kita. Memang sebetulnya Tuhan itu, ya, dia kan memenuhi segala sesuatu. Cuman hati kita ini ada di mana selama ini? Itu sebetulnya. Di mana hati kita ini? Baik, kita lanjut ya. Musim datang dan pergi, melewati angin dan embun beku, mengalami begitu banyak penderitaan, penganiayaan, dan kesengsaraan hidup, mengalami begitu banyak penolakan dan fitnah dunia. Penolakan dunia, mengalami begitu banyak tuduhan palsu pemerintah, namun baik keyakinan maupun keteguhan hati Tuhan tidak berkurang sedikit pun dari dalam diri kita ini. Jadi saudara, orang-orang itu kalau saudara tonton yang salah satu film yang luka abadi itu ya, itu saudara tidak hanya dia yang mengalami itu. Ada beberapa yang mengalami itu. Seperti yang pernah saya ceritakan. Tapi saudara, sepertinya mereka merasa begini, kok sampai seperti ini ya Tuhan. Kita yang menontonnya aja saudara nggak kuat, apalagi yang mengalaminya. Tapi tahukah saudara, justru orang yang mengalami itu mengalami kemerdekaan, saudara. Saudara, jangan juga saudara kita berpikir kita harus mengalami itu. Tidak. Ada banyak peristiwa-peristiwa kecil di dalam hidup kita yang sebetulnya intensnya sama dengan itu. Karena ketegar tengkukan Pauluslah, makanya dia mengalami banyak sekali penderitaan. Kalau dia ambisinya nggak terlalu kuat, kalau dia bisa menyerahkan segala sesuatu, Tuhan yang take over gitu, maka tidak perlu dia mengalami yang sesulit itu. Sama dengan kita. Kalau kita itu merelakan diri kita ditaklukkan oleh Tuhan. Tahukah saudara, Tuhan itu sangat lembut hatinya. Dia itu seperti seorang bapak. Bapak mana sih yang rela anaknya menderita? Nggak ada. Tetapi kalau kita diizinkan mengalami banyak penderitaan, itu anugerah. Dan pasti ada kekuatan untuk melewatinya. Justru disitulah kita melihat Tuhan itu benar-benar nyata sekali. Jadi kalau saudara, doa saudara dijawab terus gitu kan, keinginan saudara diberikan terus gitu kan, enak, nyaman gitu. Aduh. Justru itu mah biasa. Yang luar biasa itu begini. Saudara berdoa, tapi rasanya nggak dijawab-jawab gitu. Sampai rasanya saudara nggak bisa buat mujizat apapun. Saudara menjadi sangat hati-hati dalam melakukan apapun. Mandang kepada Tuhan. Sampai saudara harus gini, bisa kayak gini nggak Tuhan? Mengabdikan diri kepada kehendak, pengelolaan, dan rencana Tuhan dengan sepenuh hati, agar semuanya dapat terlaksana. Dia tidak memikirkan hidupnya sendiri, maksudnya dia itu Tuhan ya. Dia tidak memikirkan hidupnya sendiri demi seluruh umatnya. Dia berusaha habis-habisan dengan telaten memberi makan dan menyirami mereka.
Jadi saudara, kalau saudara lihat ini, saudara, dengarkan perkataan ini, memang iya kan Tuhan itu sendiri. Tetapi saudara, ketika saudara mendengarkan ini, maka saudara juga harus melihat itu di dalam diri saudara juga. Jadi Tuhan yang sama yang sedang mengatakan itu, ketika dia berfirman, maka kita ini saudara akan dengan telaten juga nantinya. Generasi di bawah kita itu banyak sekali. Jadi ketika saudara mendengarkan tentang perkataan hidup selama-lamanya, maka dia terangkan arti hidup selama-lamanya ini. Dia bawa kita kepada pemikiran ini. Jadi kita tidak akan terlalu sempit memikirkan apa yang di sini. Karena zaman akan berubah. Orang-orang bengis juga akan digantikan. Akan ada namanya kerajaan damai. Kerajaan damai ini adalah, maka orang-orang yang mengalami Tuhan ini akan mengajari mereka. Jadi saudara, akan ada nanti orang-orang yang terluput dari bencana itu adalah orang-orang yang tidak serakah. Yang tidak kikir gitu. Orang-orang yang mau menolong. Jadi saudara, hatinya itu tidak serakah gitu loh, tidak gimana ya, tidak merasa benar sendiri. Orang-orang ini adalah orang-orang yang melewati masa kesukaran gitu ya, yang akan diajar, yang akan kita ajar. Tapi lihat, kita ajar maksudnya, jadi kita ini sudah ditaklukkan oleh Tuhan. Ketika kita melihat Tuhan itu telaten atas hidup kita, maka dia itu juga jadi tubuh kita yang dipakai. Jadi kita menyerap dia kan. Kita kan makan dia kan. Berarti kan seluruh karakternya dia yang telaten tadi itu juga akan menyatu di sini. Kita akan telaten. Itu loh maksudnya. Itulah makanya ada bedanya anak sulung, ada bedanya umat Tuhan. Jadi saudara, pengajaran itu akan terus. Jadi saudara, akan berbeda sekali saudara kehidupan dalam kerajaan. Jadi kehidupan bergereja itu saudara, itu segera akan beralih kepada kehidupan kerajaan. Kehidupan gereja itu kan kadang-kadang kan masih terlalu kuat dengan yang namanya hierarki ya. Jadi setiap kita mesti siap masuk dalam perubahan ini. Kita masuk dalam satu kerajaan gitu loh. Jadi saudara, dia sedang pilih nih orang-orangnya. Jadi setiap orang yang mau mendaftarkan diri, mau duduk di kaki Tuhan, maka orang-orang ini itu didisiplinkan dia, diajarin dia tentang peraturan-peraturan kerajaan Allah itu, saudara. Lihat ya, sebodoh dan atau sesulit apapun diri kita, sebodoh atau sesulit apapun diri kita, kita hanya harus tunduk di hadapannya. Dan kehidupan kebangkitan Kristus akan mengubah natur lama kita. Jadi yang mengubah itu, jadi kita hanya perlu taat saja, sebodoh apapun kita katanya. Dia bekerja keras tanpa kenal lelah untuk anak-anak sulung ini. Sampai lupa makan dan minum. Melewati banyak siang dan malam serta panas terik dan udara dingin membeku. Dia mengawasi mereka dengan sepenuh hati di Sion. Jadi saudara, memang di sini saudara, kalau saudara lihat saudara, jadi itu ada yang dipakai oleh dia dalam hal ini. Ketika mengatakan ini saudara. Jadi saudara, firman Tuhan ini bisa keluar terus saudara. Itu adalah ada pribadi seperti Tuhan Yesus. Dan itu sebetulnya sama juga.
Jadi saudara di sini nggak ada namanya pengkultusan manusia. Semua orang memusatkan perhatiannya kepada Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan yang tak kelihatan itu dimanifestasikan? Harus ada pribadi yang sudah ditaklukkan terlebih dahulu. Yang sudah mengalami Tuhan itu sendiri. Sama seperti Tuhan Yesus, harus melewati 30 tahun. Bahkan saudara di awal-awal juga dia masih bergantung sepenuhnya. Makanya perkataan-perkataannya itu saudara, itu benar-benar adalah perkataan daripada Bapaknya. Aku tidak pernah mengucapkan sesuatu kalau Bapa tidak ngomong. Maka hal yang sama juga akan terjadi lewat anak-anak sulung ini. Oke, dunia, rumah, pekerjaan, dan semuanya sama sekali dilupakan dengan senang hati dan sukarela. Serta kesenangan duniawi tidak ada hubungannya dengan dia. Firman dari mulutnya memukul kita di dalam. Menyingkapkan hal-hal tersembunyi jauh di lubuk hati kita. Bagaimana bisa kita tidak diyakinkan? Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya dapat terwujud setiap waktu di dalam diri kita. Apapun yang kita lakukan di dalam hadiratnya ataupun tersembunyi darinya, tidak ada yang tidak dia ketahui. Tidak ada yang tidak dia pahami. Oh, keren ya. Ada saudara yang tak dia pahami, sebodoh apapun kita. Justru saudara, orang yang bodoh, paling bodoh menurut dunia ini, telah dipakainya untuk mempermalukan orang paling pintar. Semuanya itu dinyatakan di hadapannya, terlepas dari rencana dan pengaturan kita sendiri. Ini lagi ya, satu paragraf lagi ya. Duduk di hadapannya, merasakan sukacita di dalam roh kita, merasa nyaman dan tenang, namun selalu merasakan kehampaan dan benar-benar berutang kepada Tuhan. Ini adalah keajaiban yang sulit dibayangkan dan mustahil untuk dicapai. Jadi saudara, ketika kita mengikut Tuhan itu saudara, ini selalu bergantian. Ini baik, ini ajaib. Di satu masa kita merasakan ketenangan yang luar biasa. Tetapi di masa yang lain, kita seperti merasakan Tuhan tak ada di mana-mana. Itu adalah satu anugerah. Supaya apa, saudara? Supaya kita itu tidak pernah menyamakan diri kita dengan Allah. Bahkan ada nanti satu masa di mana dia meninggalkan kita. Tetapi kita sudah ada bersama-sama dengan dia. Kapan saja kita mau ke sorga, kita ada di sana. Kita seperti ada akses. Kita seperti punya satu kartu gitu. Kita seperti kalau kita masukkan sidik jari kita langsung bisa masuk ke hatinya Allah. Dan itu juga satu masa, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya Tuhan yang satu itu gitu ya, dia itu bebas benar-benar, kitalah ciptaannya dia, ciptaan yang dia masuk justru di dalam kita. Tapi untuk membuktikan apakah kita itu benar-benar sepikiran dengan dia harus keluar dulu. Perasaan inilah yang silih berganti terjadi dalam kita. Tapi tetaplah pandang Tuhan.
Setiap kali saudara memiliki hati yang tulus memandang Tuhan, hati yang suci memandang Tuhan, saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari, sukacita yang baru setiap hari, kesabaran, ketelatenan, saudara. Oh, saudara, kita bersama-sama dengan Tuhan menginjak-injak ular dan kalajengking, saudara. Mari kita berdoa, saudara. Kita lanjutkan besok ya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini. Oh, kami boleh bernafas, menghirup nafas-Mu Tuhan. Menghirup Engkau Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih untuk hidup yang berlimpah-limpah yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami sudah makan dan minum Engkau hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kami adalah hasil daripada ketekunan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Shalom, shalom, shalom.